Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya akan menyampaikan salah satu hadis yang cukup menarik untuk kita bahas, khususnya bagi kita yang menjadi praktisi ruqyah syar'iyyah. Jadi hadis ini berkaitan tentang syaitan yang menampakkan diri kepada baginda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihainnya yang berasal daripada sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, inna syaitana arada li fashadda alayya liyaqta'as salah alayya fa'amkanani Allahu minhu fadha'tuhu wa laqad hamamtu an awthiqahu ila sariyatin hatta tusbihu fatanzuru ilayhi fadhakartu qawla Sulaiman rabbana hab lana mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faraddahu Allahu khasi'an. Kata Nabi, inna syaitana arada li, sesungguhnya syaitan menampakkan diri kepadaku, fashadda alayya liyaqta'as salah, dan menggondaku untuk supaya meninggalkan, untuk memutuskan salatku. Fa'amkanani Allahu minhu, kemudian Allah memberikan kekuatan kepadaku, fadza'tuhu, dan sehingga bisa melumpuhkannya. Walaqad hamamtu an awthiqahu, dan sungguh saya merencanakan, berniat an awthiqahu, untuk mengikat ila sariyatin, kepada tiang ya, hatta tusbihu, sampai pagi harinya, fatanzuru ilaihi fadzakartu qaula Sulaiman, supaya kalian melihatnya, fadzakartu, dan saya teringat qaula Sulaiman, atas ucapan Nabi Sulaiman, rabbana hab lana mulkan la yanbaghi la ahadin min ba'di, wahai Tuhanku, berilah, semoga Engkau memberikan kepadaku mulkan, berupa kerajaan, la yanbaghi la ahadin min ba'di, sebagaimana Engkau tidak memberikan kepada salah seorang min ba'di, setelahku. Faraddahu, kemudian Allah mengusirnya, faraddahu Allah, kemudian Allah mengusirnya khasi'an, dengan dalam keadaan terhina. Jadi hadis ini, di sini Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, setidaknya di sini ada 4 poin yang saya akan bahas berkaitan dengan hadis ini. Jadi poin yang pertama dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan bahwasanya inna syaitana arada li, syaitan menampakkan diri kepadaku, fashadda alayya liyaqta'as salah, untuk supaya memutuskan daripada salatku. Jadi poin yang pertama di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya setan menggoda pada saat salat. Jadi ketika Rasulullah SAW hendak salat, melaksanakan salat, kemudian syaitan di situ menampakkan diri. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk liyaqta'as salah, untuk memutuskan, untuk membatalkan, untuk ada salatnya. Nah, di sini kita dapat memahami bahwasanya setan itu akan senantiasa mengganggu kepada setiap muslim, kepada setiap muslimah, kepada kaum mukminah, untuk apa? Untuk supaya mengganggu daripada sholatnya orang-orang beriman. Rasulullah saja yang pangkatnya Nabi digoda oleh syaitan, apalagi kita. Jadi oleh karenanya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah SWT ketika kita mau melaksanakan sholat, ketika kita, sebenarnya bukan hanya sholat saja, ketika kita mau melaksanakan ibadah apapun, maka kita mesti berlindung kepada Allah SWT, berjaga-jaga ketika syaitan itu berjaga-jaga ketika syaitan hendak menggoda kita, baik syaitan itu menampakkan diri, dalam keadaan menampakkan diri ataupun tidak. Kalau menampakkan diri enak karena kelihatan kan, tapi yang berbahaya itu yang tidak menampakkan diri, yang menggoda kepada kita, yang membisiki hati kita dan sebagainya. Ada yang bertanya kepada saya ketika di WhatsApp, menanyakan kepada saya, Kang, bagaimana caranya supaya tidak terhindar daripada godaan syaitan pada saat sholat? Kenapa? Karena pada saat saya sholat itu kadang suka lupa rakaat, seperti itu. Saya sampaikan, antum amalkan saja sebelum sholat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau
kita membacakan itu di pagi hari, maka akan terlindungi dari syaitan dari pagi sampai sore harinya. Nah, ketika dibacakan oleh orang tersebut, diamalkan, alhamdulillah, sekarang alhamdulillah saya sudah tidak lupa lagi rakaatnya. Berarti itu memang pengaruh syaitan. Syaitan itu menggoda supaya kita ini putus dari sholat kita, supaya kita ini membatalkan daripada sholat kita, sampai digoda, sampai lupa dan sebagainya. Nah, yang kedua, ikhwani fillah, di sini ada poin yang disampaikan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Yang pertama ialah setan mesti akan menggoda kita pada saat sholat. Nah, kemudian yang kedua ialah isti'anah. Di sini ada poin yang kedua yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, yaitu berupa isti'anah. Apa makna isti'anah? Isti'anah itu ialah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, umat Islam, orang-orang beriman mesti dalam setiap aktivitasnya mesti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi mengatakan fa'amkanani Allahu minhu, sehingga Allah memberikan kekuatan kepadaku, fadza'tuhu, kemudian aku bisa melumpuhkannya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, tetapi Allah memberikan kekuatan kepadaku hingga aku melumpuhkannya. Jadi Nabi menisbatkan kepada Allah, menisbatkan kepada kekuatan Allah ketika Nabi melumpuhkan syaitan. Artinya apa? Nabi meminta pertolongan kepada Allah supaya Nabi itu bisa melumpuhkan syaitan. Ini adalah isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Nabi saja yang merupakan kekasih Allah, yang senantiasa dilindungi oleh Allah, masih meminta pertolongan kepada Allah ketika diganggu oleh syaitan. Artinya Nabi tidak menggunakan kekuatan dirinya sendiri. Tidak menggunakan kekuatan dirinya sendiri, mentang-mentang soleh, bertakwa. Nabi tidak menggunakan ketaatan, tidak menggunakan kekuatan dirinya sendiri, akan tetapi Nabi menggunakan kekuatan Allah SWT. Ini adalah isti'anah, tawakal kepada Allah SWT. Nah, yang kedua, poin yang ketiga yang baginda Rasulullah yang hendak baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yaitu tentang keberanian di sini. Syuja'ah, asy-syaja'ah, keberanian. Nabi sampai mengatakan fadza'tuhu wa laqad hamamtu an awsiqahu sariyatan hatta tusbihu. Tetapi Allah memberikan kekuatan kepadaku, fadza'tuhu, hingga aku dapat melumpuhkannya. Nah, di sini ada kalimat fadza'tuhu, hingga aku melumpuhkannya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya, beliau menyampaikan di situ yang dimaksud dengan fadza'tuhu di sini melumpuhkannya ialah dengan cara mencekiknya. Jadi Nabi itu sampai mencekiknya, sampai ketika setan ini melawan, Nabi mencekiknya, kemudian Nabi merasakan dinginnya lidah syaitan tersebut, jin kafir tersebut. Artinya di sini hadis ini menyampaikan tentang keberanian. Orang mukmin, orang beriman mesti berani ketika melawan syaitan, ketika melawan jin kafir. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Nabi sampai mengatakan fadza'tuhu, saya melumpuhkan daripada syaitan, walaqad hamamtu, bahkan Nabi mengatakan walaqad hamamtu, dan saya berencana an ausiqahu ila sariyatin, untuk mengikatnya pada tiang sampai pagi harinya, fatangzuru, sehingga kalian bisa melihatnya. Bayangkan, dicekik kemudian ingin diikat pada tiang. Coba Nabi teringat daripada doanya Nabi Sulaiman, Rabbana hablana mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, semoga Engkau berikan kepadaku kerajaan sebagaimana Engkau tidak memberikan kepada seorang pun setelahku. Jadi sekali lagi bahwasanya Nabi memberikan kepada kita pelajaran tentang keberanian. Jadi jangan takut kalau ketemu syaitan atau ketemu jin kafir itu, lawan gitu. Kalau bisa cekik, banting dan sebagainya. Nah itu. Nah, yang keempat, yang baginda Rasulullah SAW yang hendak beliau sampaikan kepada kita, yaitu tentang setan itu
bahasanya Rasulullah menyampaikan bahwasanya setan itu adalah lemah. Jadi lemah, setan itu tidak ada yang kuat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Mujahid bahwasanya setan itu, jin kafir itu takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada mereka. Jadi setan pernah menampakkan juga kepada Al-Imam Mujahid, jin pernah menampakkan kepada Al-Imam Mujahid, kemudian Imam Mujahid menghampiri jin tersebut, kemudian jin tersebut lari ketakutan. Nah di sini beliau menyampaikan bahwasanya jin itu takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada mereka. Cuman mereka itu lebih besar daripada tipuannya. Oleh karenanya kita mesti dalam setiap saat kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Jadi tanamkan dalam hati kita setan itu takut kepada kita. Nggak ada setan itu, nggak ada ceritanya orang dibunuh oleh syaitan, dicekik oleh syaitan, nggak ada ya. Itu kebanyakan orang itu terobsesi, kemudian selalu pikirannya itu terbayang dikarenakan karena banyaknya nonton film horor. Akhirnya pemahaman itu ya terbentuk dari ketika dia mengkonsumsi daripada film-film horor. Ini salah besar. Dan film-film semacam ini sebenarnya merusak akidah. Jadi menanamkan kepada manusia itu, menanamkan kepada orang-orang itu kita harus takut kepada syaitan. Karena memang pesan yang diambil daripada film tersebut, film horor tersebut itu, ya kita manusia harus takut kepada syaitan. Kebalikannya justru Islam itu mengatakan tidak begitu. Justru syaitan itu takut kepada kita. Ketika kita berani, ketika kita isti'anah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, kemudian kita berani untuk melawannya, maka setan akan takut. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta